dalam cerita yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq. Sayyidina Bilal bin Rabah, ma'ruf beliau adalah khadimnya Rasulullah, muadzinnya Rasulullah, yang senantiasa membawakan sendalnya Rasulullah, yang senantiasa masuk keluar rumah Rasulullah, sampai-sampai kalau seandainya ada orang asing yang masuk ke Madinah akan mengira bahwasanya Bilal ini adalah keluarganya Rasulullah, saking sering masuknya sama Rasulullah. Terus ya ikhwan, bagaimana apa yang terjadi dengan hatinya tatkala baginda berpulang ke rahmatullah? Oh, berat sekali ya ikhwan, berat sekali. Coba engkau bayangkan bagaimana hatinya Bilal ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Beliau berkata, tidaklah aku lewat di depan mimbar Rasulullah melainkan aku terbayang sosok Rasulullah di sini. Tidaklah aku lewat di mihrabnya Rasulullah melainkan aku terbayang sosok Rasulullah di sini. Ini perihal menyakitiku, ini perihal menyiksaku, kata Bilal. Akhirnya beliau mengadu ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Ya Abu Bakar, wallahi demi Allah aku tersiksa sekarang. Tatkala aku lewat di mimbar tersiksa aku, tatkala aku lewat di mihrab tersiksa aku, tatkala aku lewat depan rumah Rasulullah tersiksa aku. Lalu bagaimana ya Bilal? Izinkanlah aku wahai khalifah Rasulullah untuk berjihad di luar. Biarkanlah aku meninggalkan Madinah ini, biar jauh dari siksaan ini. Wahai khalifah, mau kemana wahai Bilal? Aku mau berjihad di Syam, kata Bilalnya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya gul Abu Bakar, gal amma taraktana ya Bilal, inti mau ninggalin kami ya Bilal? Apakah engkau merasa hanya engkau yang merasakan demikian? Kita juga ya Bilal. Enggak dikasih sama Abu Bakar Siddiq. Jangan engkau berjihad di sana. Sini bersama kami, bersama kita menderita. Maka katakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan beliau taat. Ya marhaba. Demi perintah dari khalifah Rasulullah, akhirnya beliau menahan sakit demi sakit di hatinya itu. Setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wahakala. Datanglah Bilal, minta izin lagi. Wa ya khalifah Rasulullah, ya Amirul Mukminin, sungguh aku telah minta izin ke Khalifatul Ula Abu Bakar, tapi beliau tidak mengizinkanku sekarang. Namun sekarang aku akan minta izin darimu, izinkanlah aku untuk hijrah, untuk jihad ke Syam sana. Kenapa wahai Bilal? Tak sanggup ya Umar, tak sanggup aku di Madinah ini, tak sanggup berpisah dengan Rasulullah. Bukan hanya engkau ya Bilal, kami juga demikian. Selagi Abu Bakar tidak mengizinkanmu, maka tidak bisa aku mengizinkanmu ya Bilal. Kata siapa ini? Kata Sayyidina Umar. Tapi Bilal bilang, ya Umar, kalau seandainya itu Abu Bakar maka aku akan taat. Tapi ini adalah engkau Umar, maka aku tak akan taat. Maaf wahai Umar, tidak bisa aku taat perintahmu ini, gak sanggup sudah. Engkau izinkan, engkau tak izinkan, tetap aku hijrah, tetap aku jihad di Syam sana. Akhirnya pindah Bilal, keluar dari Madinah dan beliau pindah ke negeri Syam. Berjihadlah di sana. Hari demi hari beliau lalui, bulan demi bulan, sampai-sampai beliau di suatu malam di negeri Syam sana, Sayyidina Bilal bin Rabah tidur dan bermimpi, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu baginda berkata, ya Bilal, amma taraktana? Ya Bilal, ma hadzal jafa? Wahai Bilal, kenapa engkau meninggalkan kami? Apa jafa ini wahai Bilal? Kenapa teganya kau tinggalkan kami ya Bilal? Dalam mimpi itu. Setelah mimpi itu ya ikhwan, Bilal bangun dan langsung bergegas ke Madinah kembali dengan tangisan yang luar biasa ketika melihat Nabi SAW dalam mimpinya itu. Engkau meninggalkan kami wahai Bilal, sungguh teganya engkau. Ma hadzal jafa kalau bahasa Arabnya, sungguh teganya engkau tinggalkan kami. Bangun langsung berangkat ke Madinah balik Sayyidina Bilal bin Rabah. Pas balik ya ikhwan, subhanallah, pas balik melihat kuburan Rasulullah, langsung Bilal bin Rabah jatuh memeluk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, laisal jafa ya Rasulullah, bukanlah aku tega ya Rasulullah, namun aku tidak sanggup. Itulah kata Bilal sambil menangis memeluk kuburan Nabi SAW. Para sahabat ketika melihat datang Bilal ini, mereka takjub. Oh, Bilal datang lagi setelah sekian lama dia meninggalkan kita. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh para sahabat. Datanglah Umar bin Khattab, maju ke Bilal. Ya Bilal, wahai Bilal, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali wahai Bilal. Ya Bilal, adzin kama kunta tuadzin fi ahdi Rasulillah. Wahai Bilal,
kami minta engkau azan kembali sebagaimana engkau azan di zaman Rasulullah. Ini permintaan siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Bilal ketika melihat Sayyidina Umar, gal wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, sungguh azanku ini hanya untuk Rasulullah sahaja. Enggak mau azan. Anda punya azan khas buat Rasulullah sahaja. Tidak. Mundur Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar minta wasilah ke Sayyidina Uthman. Ayo Uthman, coba bilangin Bilal tuh, suruh azan. Maju Sayyidina Uthman. Gal ya Bilal, azin kama kunta tu'adzin fi ahdi Rasulillah. Wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau telah azan di zaman Rasulullah. Lihat sama Bilal, oh Uthman, gal ya Uthman, maaf, azanku hanya untuk Rasulullah. Sayyidina Uthman mundur. Akhirnya Sayyidina Umar minta perantara kepada Sayyidina Ali. Gal ya Ali, coba bilangin Bilal tuh, suruh azan lagi. Maju Sayyidina Ali. Gal ya Bilal, azin kama kunta tu'adzin fi ahdi Rasulillah. Mesti dilihat sama Bilal, ini siapa? Oh Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah dan saudaranya Rasulullah. Gal maaf ya Ali, sungguh demi Allah azanku ini hanya untuk Rasulullah. Sungguh telah meminta kepadaku Umar dan Uthman, namun aku tolak semua. Maaf, tidak bisa wahai Ali. Mundur Sayyidina Ali. Dan semua bingung, semua pengen dengar azan lagi, semua pengen mengenang zaman-zaman Rasulullah dengan azannya Bilal ini. Akhirnya subhanallah ketika itu lewatlah siapa? Lewatlah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali. Yang mana Sayyidina Hasan ini mukanya menyerupai muka Rasulullah SAW. Begitu ya ikhwan. Kalau Sayyidina Hasan menyerupai Rasulullah di bagian atasnya, kalau Sayyidina Husain di bagian bawahnya. Cara jalannya Sayyidina Husain persis sama kayak Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika Sayyidina Hasan bin Ali lahir dan dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gal bi abi syabihun bin Nabi la syabih bi Ali. Oh demi Allah, ini mirip sama Rasulullah, bukan mirip sama abahnya Ali. Itu siapa? Sayyidina Al-Hasan. Ketika lewat Sayyidina Hasan, langsung dipanggil sama Sayyidina Umar. Ya Hasan, wahai Hasan, bisakah engkau minta ke Bilal untuk azan lagi? Sungguh aku telah minta, dan Utsman telah minta, dan Ali abahmu telah minta, namun kita semua ditolak. Semoga kalau engkau minta nggak ditolak. Majulah seorang pemuda ini, Sayyidina Hasan bin Ali, maju menghampiri Bilal. Gal, ya Bilal, wahai Bilal. Dilihat siapa yang tahu-tahunya Sayyidina Hasan. Gal ya Bilal, adzin kama kunta tu'adzin fi ahdi jaddi. Wahai Bilal, azanlah sebagaimana engkau telah azan di zaman kakekku Rasulullah. Pas dilihat sama Sayyidina Bilal, wal wallahi ya Hasan, demi Allah wahai Hasan, sungguh telah meminta dariku siapa? Umar dan juga Uthman dan juga Ali, namun aku tolak semua permintaan mereka. Akan tetapi kalau seandainya aku menolak perintahmu ini, kalau seandainya aku menolak permintaanmu ini, maka apa yang aku akan katakan depan datukmu nanti di hari kiamat? Mau bilang apa nah kalau seandainya anak tolak permintaan ente sekarang? Demimu wahai Hasan, demi kehormatanmu wahai Hasan, aku akan azan. Bangunlah Sayyidina Bilal, bangun, naik ke menara. Itu sahabat sudah menantikan saat-saatnya Bilal azan dengan suara yang sangatlah luar biasa yang mengingatkan mereka ke zaman Rasulullah. Naik Sayyidina Bilal. Mulailah dengan azan yang merdunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya ikhwan, Ibnu Asakir menceritakan dalam tarikh Dimashq, fartajal Madinatu bil buka. Ketika mereka mendengar azan Bilal, bukannya orang masjid saja menangis, bukannya orang masjid sahaja yang menangis, namun semua ahli Madinah menangis. Fartajja ahlul Madinah bil buka, meneruskan Bilal asyhadu an la ilaha illallah, nambah menangis lagi sehingga dikatakan dalam tarikh Dimashq itu sampai-sampai orang keluar dari rumah-rumahnya menuju ke masjid. Semua orang-orang keluar dari rumahnya, bapak-bapak, bahkan al-ajawiz, ibu-ibu yang sudah tua, anak-anak semua keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Dan mereka berkata, Abu Isa Rasulullah. Mereka berkata, apakah Rasulullah hidup lagi? Ketika mereka mendengar adanya Bilal ini, Rasulullah hidup lagi sekarang. Ayo kita lihat apakah Rasulullah hidup lagi. Karena peristiwa ini, karena suara ini nggak pernah ada kecuali di zaman Rasulullah. Rasulullah hidup lagi, semua berbondong-bondong ke masjid. Bilal meneruskan adanya, asyhadu an la ilaha illallah, nambah rame. Ketika dia sampai asyhadu anna Muhammadan, ketika menyebut nama Muhammad, nggak bisa menerusin azannya. Asyhadu anna Muhammadan, nggak bisa meneruskan azannya. Asyhadu anna Muhammadan, jatuh dan pingsanlah Bilal. Maka ketika
ketika itu irtajal Madinah bil buka, tidaklah pernah dilihat kota Madinah penuh dengan isak tangis setelah wafatnya Rasulullah seperti di hari itu. Dikatakan semua menangis berbondong-bondong ke Masjid Nabawi dan semua mengira bahwasanya Rasulullah telah hidup lagi. Semua itu kenapa ya ikhwan? Semua itu karena mereka mengharapkan kebersamaan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kebersamaan itu adalah inti dari segala-galanya, inti dari semua ibadah kita, inti dari semua tawajjuh kita. Semoga insyaallah dengan hadirnya kita di majelis ini Allah Ta'ala memberikan kita kebersamaan. Allah Ta'ala menyicipkan kita bagaimana keindahannya kebersamaan, sehingga kita senantiasa meminta dan beribtihal dan bertawajuh kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala, Allahumma munna alaina bil ma'iyyati ma'ak wa bil ma'iyyati bihabibik sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta la yaghib anna tarfata ain. Ya Allah, berikanlah kami kebersamaan bersamamu, kebersamaan bersama nabimu, sehingga tidaklah hilang dari bayangan kami bayangan nabimu ya Allah, sehingga tidaklah lepas dari kami nabimu ya Allah. Senantiasa kami bersama nabimu di hati kami, di tubuh kami, di kanan kiri kami, di keluarga kami, bersama nabimu di dunia, bersama nabimu ketika sakaratul maut, bersama nabimu di mahsyar, dan bersama nabimu di siratal mustaqim, dan bersama nabimu pula ketika baginda memberikan haudnya ya Allah, dan bersama nabimu pula ketika masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa alal khairil khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih, agir ainahu bina fid dunya wal akhirah wa agir ainana bihi wa haqiq fina muradahu fi afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.